Oke, baiklah. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, Roni Delasirna, dan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk mengatasi orang yang kesurupan, ya. Karena sering sekali kita melihat beberapa orang yang mungkin saat-saat tertentu dia mengalami kesurupan, atau pas yang sering terjadi biasanya kayak di sekolahan, di pondok pesantren, atau di tempat-tempat keramaian itu yang terjadi kesurupan. Sebelum kita bicara tentang masalah kesurupan, saya akan share sedikit ya. Orang kesurupan itu sebetulnya kalau dalam dunia psikologi namanya abreaksi. Jadi perasaan yang timbul karena terlalu memendam yang sangat dalam, akhirnya ketika momen-momen tertentu dia akan keluar. Nah, saat keluar itulah dalam dunia psikologi namanya abreaksi, dan kalau orang-orang umum dia menyebutnya lebih ke itu tadi, kesurupan. Nah, sebetulnya caranya sangat simpel sekali. Kenapa efek kesurupan atau efek abreaksi itu terjadi? Biasanya orang-orang yang sering mengalami seperti itu biasanya rata-rata orang yang pertama kurang perhatian, yang pertama. Yang kedua, dia biasanya dari dari keluarga broken home atau dari apa, karena sama sebetulnya ingin diperhatikan. Jadi mungkin beberapa kali mau bercerita tapi tidak pernah ada yang mendengarkan, atau tidak ada pernah yang memberi solusi, atau tidak pernah ada yang memberikan perhatian, akhirnya dia abreaksi seperti itu. Jadi itu murni alamiah keluar seperti itu. Jadi itu tidak dibuat-buat, itu memang terjadi secara alamiah ya, kondisi seperti kondisi hipnosis secara alamiah. Dan ketika di beban pikirannya itu sangat penuh, dia akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu kan dalam dunia orang-orang umum namanya kesurupan, tapi dalam dunia psikologi itu abreaksi. Dan caranya seperti apa? Sebetulnya orang abreaksi seperti itu, orang kesurupan seperti itu biasanya terjadinya pun berulang-ulang. Jadi misalnya hari ini pernah, mungkin suatu saat dia akan mengalami lagi. Jadi karena apa? Karena itu tadi sebetulnya butuh perhatian yang lebih, atau dia butuh pengayoman, atau butuh pendampingan, atau butuh kenyamanan lah, yang mungkin tidak bisa ditemukan ketika dia dalam keadaan normal seperti saat ini. Jadi nggak ada orang yang merhatiin. Tapi beda ketika dia misalnya mengalami kondisi abreaksi seperti itu, otomatis orang-orang sekitar dia akan mendekati dia, akan kasih perhatian yang lebih. Jadi maka dari itu ketika efeknya itu sangat menyenangkan, dia akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Itu seperti anak kecil ya. Jadi seperti anak kecil itu ketika dia meminta sebuah mainan. Ketika anak kecil meminta sebuah mainan, ketika tidak dituruti dan anak kecil itu nangis, otomatis orang tuanya akan membelikan. Nah, ketika efek itu dituruti, itu akan terjadi berulang-ulang. Besok lagi kalau minta, dia akan seperti itu lagi, dan berulang-ulang lagi. Nah, makanya ketika misalnya ada orang yang kesurupan atau apa, dia terjadi tidak sekali, biasanya seperti itu lagi. Karena efeknya apa? Efeknya menyenangkan. Dia dikasih perhatian yang lebih, dia ada teman-temannya yang sangat perhatian. Dia akan mengulang lagi ketika dia ingin mendapatkan perhatian atau perasaan atau kasih sayang yang sama, dia akan mengulang seperti itu lagi. Nah, caranya seperti apa ketika ada orang-orang yang mengalami kejadian seperti itu? Oke, yang pertama biasanya ketika itu terjadi di sekolahan ya, ada satu orang yang kena, biasanya yang lain akan kena. Karena kita tahu ya, kemarin kalau lihat konten saya, YouTube saya yang ini, nah yang ini ya. Jadi di situ dibahas tipe-tipe modalitas atau tipe-tipe seseorang. Nah, begitu ada satu temannya yang kena, ketika teman yang lain itu ada orang yang tipikal visual, begitu dia melihat temannya seperti itu, otomatis dia akan langsung terinduksi, dia akan menjadi seperti itu juga. Jadi dia akan abreaksi juga. Nah, bagi orang-orang yang perasaan, ketika dia kasihan dengan temannya, ketika dia sangat merasa iba, otomatis dia bisa seperti itu juga. Istilahnya kayak nyetrum gitu ya. Nah, bagi kelas lain yang mendengar suara jeritan-jeritan seperti itu, bagi dia yang audio, dia akan bisa langsung masuk kondisi hipnotis juga, masuk kondisi abreaksi juga. Jadi seperti itu. Nah, sebetulnya caranya kalau untuk di sekolahan, begitu ada satu yang kena, sebetulnya bisa kita asingkan atau ditempatkan di tempat lain yang tidak terlihat atau tidak terdengar suaranya. Dan ini sudah ada beberapa sekolahan di Pati ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya, tahu nggak hukumannya seperti apa? Dia akan langsung dibawa ke tengah lapangan dan dibiarin. Karena apa? Efek pembiaran seperti itu, dibiarkan ditaruh di tengah lapangan sekolahan,
dia akan tidak mengulangi seperti itu lagi karena efeknya tidak enak gitu kan. Tapi begitu efeknya enak, dia akan mengulang-ulang lagi. Nah, ada salah satu sekolah di Pati itu kalau ada yang seperti itu, ada yang abreaksi, ada yang kesurupan, dia langsung dibawa ditaruh di tengah lapangan, dan itu hasilnya sangat efektif sekali. Jadi dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Tapi ketika ada yang terjadi seperti itu, ketika kita belum menerapkan sistem seperti itu, nah biasanya caranya adalah ini memindahkan teman itu yang kena yang abreaksi tersebut di tempat yang lain. Gunanya untuk apa? Untuk ini ya, untuk membatasi biar orang-orang yang visual, orang-orang yang perasaan, orang-orang yang audio tidak bisa melihat, merasakan atau mendengar dari orang tersebut. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur terjadi, misalnya sudah terlanjur banyak yang kena karena efeknya sangat cepat sekali, yaitu efeknya seperti hipnotis massal. Jadi yang satu kena, yang lain ikut kena semua. Karena hipnotis massal sebetulnya sangat mudah sekali dan linknya itu ada di sini ya. Nah, ini. Nah, kalau mau lihat di sini, begitu satu kena, yang lain akan kena. Sama seperti abreaksi atau kesurupan massal. Nah, ketika sudah seperti itu, yang lain biasanya saya suruh untuk keluar. Saya suruh untuk keluar, dan yang kena kesurupan atau abreaksi itu, selama dia masih bisa kita ajak komunikasi, masih bisa. Misalnya ini, oke, sekarang ambil nafas yang panjang buat lihat mulut, ambil nafas yang panjang buat lihat mulut, masih bisa mendengar suara saya ya. Kalau dia masih oke, saya tanya biasanya. Jadi saya istilahnya orang abreaksi itu kan dia masuk kondisi ke hipnosis ya, nah kita harus balikkan ke sadar lagi. Kan banyak caranya ya untuk membuat orang sadar itu ya, salah satunya dibuat bingung, yang kedua dibuat efek lucu-lucuan. Kalau saya biasanya sering menggunakan metode ini, selama dia masih bisa saya ajak komunikasi, kemudian saya tanya, masih bisa mendengar suara saya ya? Oke, masih. Ambil nafas yang panjang, buang lihat mulut, ambil nafas yang panjang, buat lihat mulut. Oke. Sekarang film yang paling disukai atau paling lucu itu film apa? Biasanya kalau dia masih bisa interaksi, dia akan jawab film A, film B, film C. Oke. Sekarang hitungan ketiga lihat filmnya ya. 1 2 3, lihat filmnya sekarang. Bisa dilihat? Nah, dia akan mengangguk. Nah, sekarang lucu nggak? Lucu. Ngapain itu? Nah, kita suruh cerita. Nah, kalau dia cerita, dia kan cerita nih, dia kan sudah nggak memikirkan rasa abreaksinya ya, karena ada pengalihan fokus antara pikiran bawah sadarnya dia itu sudah ngalih ke film tersebut. Ketika dia cerita, dia tidak akan memikirkan rasa tadi ya, abreaksi tadi, dia akan fokus cerita. Seperti ini. Nah, kalau gitu kan lucu kan, kalau lucu ketawa dong, kalau ketawa oke, enak kan. Nah, kalau enak sekarang hitungan ketiga nanti kamu lebih bahagia, 1 2 3. Nah, lebih bahagia kan, seperti itu. Kalau misalnya itu yang bisa kita ajak komunikasi. Kalau misalnya yang kesurupannya yang model-model kayak kesurupan kerasukan atau apa gitu ya, nah seperti itu biasanya saya pegangin gitu, saya baca-bacain. Nah, sebetulnya dibaca-bacain itu baca-baca apa saja nggak ada masalah sebetulnya. Kita mau baca basmalah, kita mau baca doa-doa apa, bebas sebetulnya. Karena ketika orang sudah seperti itu, kita pegang, itu biasanya orang tersebut akan merasa sangat panas sekali. Padahal logikanya kita nggak megang apa-apa. Karena kalau kita yakin, kita mantep, kita pegang, kita action gitu kan, kita action Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu, sebetulnya dia akan meronta-ronta sendiri. Itu kan sebetulnya kenapa terjadi seperti itu? Karena sebetulnya nilai yang tertanam di dalam pikiran bawah sadar seseorang ya, ketika ada orang kesurupan dipegang seperti ini, dia akan panas. Ketika dibacakan dia akan panas. Karena apa? Sering melihat tayangan di televisi seperti itu. Jadi edukasinya itu edukasi dari televisi seperti itu. Makanya ketika dipegang itu panas, ketika kita baca-bacakan panas. Nah, terus kita paksa terus. Oke. Nah, ketika kita sudah bisa memegang dan kita mengucapkan lafaz-lafaz suci atau doa-doa, itu kita bisa pura-pura ambil energinya atau kita keluarkan. Biasanya kalau saya ambil nafas yang panjang kemudian nah, kita pura-pura seperti itu. Karena apa? Sebetulnya ya ini emang teknik sih, karena dari orang-orang yang pernah kesurupan tersebut atau abreaksi, dia sering melihat tayangan televisi kalau misalnya menyembuhkan orang kesurupan ya seperti itu. Nah, makanya kita pun tidak perlu mengedukasi, dia sudah paham tanpa kita edukasi. Ketika kita pegang, ketika kita baca, kemudian kita ambil, kita buang, kita ambil, kita buang. Nah, seperti itu otomatis dia akan sembuh sendiri. Dan biasanya kalau misalnya dia nggak sembuh-sembuh, kita baca-bacain terus sambil kita tekan, mungkin mungkin tangannya atau apanya yang menimbulkan rasa efek sakit juga ya, sambil kita tekan, sambil kita ucapkan lafaz-lafaz suci seperti itu, dia akan merasa ketakutan dan kesakitan. Oke, mau di sini apa mau keluar? Kalau di sini tak baca-bacain terus nanti kamu
istilahnya kamu akan saya bunuh, nah ini. Jadi sebetulnya untuk menakut-nakuti. Jadi dia sebetulnya udah rasa sakit, kita takut-takuti juga. Nah, orang yang merasa abreaksi tadi sebetulnya yang ngomong bukan dirinya, yang ngomong yang sebetulnya dirinya sih, tapi itu lebih ke apa ya, sifat yang ingin diperhatikan tadi sebetulnya. Jadi sifat yang ingin diperhatikan tadi, ketika kita ngomong seperti itu, dia akan merasa takut ya, karena efeknya kan tidak enak ya, tidak enak, kita pencet sangat sakit sekali, kita baca-bacakan, tapi kalau efeknya enak, oh iya itu akan diulang-ulang. Tapi ketika kita kasih efek seperti itu, dia tidak akan mengulangi lagi. Nah seperti itu. Kalau misalnya bagi yang non muslim bisa dibaca-bacakan ayat-ayat yang mungkin atau surat-surat yang menurut kepercayaannya mungkin itu bagus, atau kata-katanya bagus, dibaca-bacakan aja nggak apa-apa sambil dipegang kepalanya atau dipegang apanya. Kita yakin seperti itu. Karena dengan kita yakin seperti itu, kita baca-bacakan, orang pasti akan merasa, karena di antara mereka sudah sering melihat tayangan yang mengedukasi pikiran bawah sadar mereka bahwasanya kalau mau menyembuhkan orang kesurupan atau apa ya seperti itu. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot mau apa, nggak perlu. Orang sudah yakin kok kalau misalnya kita datang dengan yakin gitu kan. Nah, kita pegang, kita baca-bacakan, itu dia akan sembuh. Dan ketika kalau misalnya orang-orang yang agamis ya, kita datang menyembuhkannya ya dengan mungkin kayak pakaian kiai gitu ya, karena dia akan lebih trust, dia akan lebih percaya. Tapi ketika orang-orang yang nasionalis ya, kita pakai cara hipnoterapi tadi, ditanya-tanyain di apa. Jadi intinya kalau untuk menyembuhkan orang-orang kesurupan seperti itu. Jadi kita lihat lihat backgroundnya. Kalau dia agamis, kalau dia islami ya kita pakai cara muslim yang islami. Kalau dia misalnya nasional ya kita pakai hipnoterapi. Kalau dia misalnya non muslim ya kita pakai bahasa-bahasa atau kita pakai cara-cara yang non muslim. Jadi intinya apa? Penyamaan pola pikir, penyamaan inilah mindset jadi seseorang. Jadi jangan kita istilahnya kita mengobati orang yang islami pakai cara-cara terapi untuk mengobati abreaksinya. Bisa, cuman mungkin lebih lama. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu itu. Saya diminta untuk mengobati orang Jakarta, dan ini anaknya orang Jakarta dan ibunya itu kebetulan tinggalnya di daerah Tuban, Nah, sebelum saya ke Jakarta, saya waktu itu ke Tuban dulu, Nah, ketika ke Tuban itu saya suruh menerapi keluarganya di Tuban. Nah, saya suruh menerapi keluarganya di Tuban. Akhirnya setelah saya terapi, saya menggunakan metode hipnoterapi, dia malah tidak bisa bangun. Lucu ya. Jadi saya sudah terapi sampai sekitar setengah jam, malah justru dia tidak bisa bangun. Ketika sudah selesai, di kakinya itu kayak ada jarum-jarum yang nusuk-nusuk itu, kayak ada jarum-jarum. Dia nggak bisa bangun, bener-bener kayak tertusuk-tusuk jarum. Saya kaget banget waktu itu. Padahal nggak saya apa-apain, tapi kok bisa seperti itu ya. Jadi Mas, ada jarumnya, nggak bisa berdiri, sakit banget. Nah, saat itu saya baru ingat, oh iya, ternyata untuk menyembuhkan seseorang kita harus melihat backgroundnya juga. Ternyata di dalam keluarga yang tinggal di Tuban tersebut mempercayai hal-hal mistik-mistik seperti itu. Akhirnya apa? Ya udah, saya langsung pura-pura saya ambil set gitu. Oke, tutup mata, sekarang lihat. Saya ambil gini, saya buang gitu. Oke, saya buang. Terus saya pura-pura baca-baca ya, karena dia non muslim, saya baca-baca yang ini ya istilahnya baca-baca kalimat yang bagus lah. Oke, sekarang keluar. Saya tarik gitu, sambil saya ambil nafas biar ini ya, karena di televisi kan sering gitu ya. Nah gitu, saya ambil, nah gitu. Itu sembuh gitu, dan itu cuman 1 menit 2 menit sembuh. Makanya ketika kita mau mengobati seseorang, kita harus melihat background juga. Jadi ketika orang tersebut percayanya klinik ya kita harus menyamakan, kita kayak pakai cara-cara klinik juga gitu kan. Nah waktu itu ketika sudah sembuh, saya tanyakan gimana sembuh. Saya dan istri saya dan teman saya itu ngekek sendiri ya. Jadi kok bisa ya? Saya tak ceritain, tadi saya gini-gini tuh. Dia ketawa semua, padahal caranya seperti itu tadi ya. Padahal yang saya pakai hipnoterapi sampai sekitar setengah jam tuh nggak sembuh, sedangkan saya pakai cara yang ini, yang acting itu malah sembuh gitu kan. Karena edukasi dari orang-orang yang yang mungkin masih percaya dengan klinik atau dengan sesuatu yang seperti itu.
ya dengan cara seperti itu dia akan cepat sembuhnya. Jadi pura-pura diambil terus pura-pura baca apa gitu. Yang penting dengan keyakinan kita bisa menyembuhkan seorang tersebut. Nah, itu yang di Tuban clear. Akhirnya besoknya kita berangkat dari Tuban menuju ke Surabaya, Surabaya naik pesawat ke Jakarta. Ke Jakarta karena kita punya pengalaman yang sama, otomatis dari Tuban saya membawa ini bekal karena mungkin di dalam mindset saya dan teman saya itu ini pengobatannya kayaknya pakai klinik juga. Nah, ketika saya sampai di Jakarta, ketemulah sama orangnya itu yang sering kesurupan itu katanya ya. Jadi ceritanya sangat ngeri itu. Ada beberapa sosok kiai yang sudah mau menyembuhkan nggak bisa bangun atau nggak bisa ke sana atau kecelakaan macam-macam. Ceritanya sangat ngeri sebetulnya saya sebelum berangkat itu. Nah, maka dari itu saya bawanya itu bawa ini barang-barang klinik kayak garam, kayak bunga itu saya bawa dari Tuban itu. Saya bawa harapannya apa? Karena melihat di Tuban tadi kan karena pakai ini yang nasional, pakai hipnoterapi nggak bisa, pikir saya pakai seperti itu juga. Nah, ternyata ketika sampai di Jakarta, ternyata anaknya tersebut dia lebih nasionalis. Nah, teman saya waktu itu lagi nebar garam, nebar bunga itu. Lalu ditanyain gini sama anaknya, kan cewek yang sering kerasukan. Ngapain Mas kayak gitu-gitu? Kaget, langsung saya juga kaget kan. Nah, ngapain sih kayak gitu-gitu? Jadi kalau setelah saya ngobrol-ngobrol ternyata anaknya tuh nggak begitu percaya dengan hal seperti itu. Akhirnya apa? Ya akhirnya teman saya udah berhenti kan. Oh enggak, ini cuman ini kok buat istilahnya pagar lah, untuk membatasi pagar. Nah, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol ternyata mau terapi dan akhirnya kenapa dia seperti itu? Karena sebetulnya ini ya, jadi dia itu mempunyai anak kecil, mungkin istirahatnya kurang atau mungkin waktu untuk hangout untuk teman-temannya itu kurang, akhirnya stres. Nah, stresnya yang sangat tinggi, akhirnya kan mungkin dilihat dari orang-orang sekitar tuh kayak kesurupan atau apa gitu kan. Jadi sebetulnya sih kalau saya melihat bukan kesurupan, tapi lebih ke ini ya, stres karena mungkin punya anak kecil yang mungkin istirahatnya kurang, keluar bareng-bareng teman kurang, terus untuk belanja kurang, seperti itu. Nah, ketika saya terapi bisa gitu. Nah, jadi istilahnya ketika anaknya itu saya pakai klinik nggak bisa, ya pakainya terapi. Jadi lucu gitu lah. Jadi di Tubannya pakai klinik, di Jakartanya yang anaknya ini yang perempuan pakai hipnoterapi karena nggak percaya dengan hal yang begituan. Akhirnya setelah kita terapi sampai nangis-nangis ya ketahuan ternyata sebetulnya sih ya ada rasa kurang perhatian dari si suami tersebut, kurang perhatian dengan istrinya, dan istrinya karena ingin mendapatkan perhatian yang lebih karena waktu suami kurang, terus nggak bisa hangout teman-teman, nggak bisa nongkrong, nggak bisa apa karena punya anak kecil. Nah, timbul perasaan-perasaan seperti itu, sering marah-marah sendiri, sering jengkel-jengkel sendiri. Nah, itu kan orang melihat mungkin kerasukan atau apa, sebetulnya yaitu murni alamiah ya. Jadi itu sebetulnya efek yang timbul karena ingin diperhatikan. Nah, sama seperti efek-efek kesurupan di rumah atau di sekolahan, ketika efeknya itu menyenangkan, dia akan berulang-ulang terus. Makanya apa? Perlu kita cegah. Kalau tadi yang saya bilang ada di sekolahan SMA di Pati sudah ada yang menerapkan ketika ada orang yang seperti itu langsung ditempatkan di tengah lapangan. Jadi dia tidak akan mengulangi lagi. Sebetulnya itu bagus, tapi ya tinggal bagaimana kita sih. Ada yang dengan cara istilahnya di terapi, konsultasi juga bisa juga sih sebetulnya seperti ini. Jadi banyak metodenya. Jadi yang pertama itu tadi ya, bisa dengan cara diajak ngobrol, dihilangkan dengan cara dia bercerita yang lucu-lucu, atau dengan cara kita pendekatannya pakai yang semacam berbau-bau klinik seperti itu. Jadi macam-macam ya cara penyembuhannya. Atau kalau misalnya ada orang yang sudah istilahnya kerasukan benar-benar yang reaksinya benar-benar suaranya jadi kecil atau jadi apa, sebetulnya yaitu murni dirinya sendiri sebetulnya yang ngomong kok. Jadi nah, cara ngobatinya sebetulnya simple. Oke, mungkin kita pegang yang bagian yang sakit, nah kita cari bagian dia yang sakit mana, kita pegang apanya gitu kan, kita pencet sekencang-kencangnya. Oke, saya sekarang punya tombak, lihat tombaknya. Dia akan bisa melihat tombak, padahal kita sebetulnya nggak megang apa-apa. Saya lihat sering di tayangan di YouTube itu ada yang pengobatan seperti itu, bahkan YouTube-nya sangat ramai sekali itu ya. Saya lihat, saya punya tombak, Anda nanti mati loh, kamu mati. Tidak. Nah, seperti itu. Sebetulnya ya orang yang seperti itu sebetulnya abreaksi, dia murni mengalami kondisi trans itu tadi. Trans kan gelombangnya di
ini ya di alfa ya, di alfa atau di theta. Jadi ketika kita pencet bagian, cari bagian yang sakit untuk kita pencet atau kita sakiti sedikit, mungkin kita pencet sampai kencang, mungkin jempol ininya atau apanya, sambil kita ucapkan ini saya bawa pisau, saya bawa ini, kalau nggak keluar kamu akan saya bunuh, saya tombak Anda, Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita sambil ngobrol gitu, kita kasih tombak seperti itu. Sebetulnya dia bisa melihat, karena apa? Ya itu tadi, orang yang posisi bereaksi dia juga sebetulnya bisa sangat sugestif. Ketika bisa sangat sugestif, ya kita lihat saya bawa tombak, orang bisa melihat tombaknya padahal ya nggak ada apa-apa. Jadi seperti itu. Mau saya keluarkan keluar sendiri, nah saya bawa tombak, kalau enggak ini dia kita ancam seperti itu. Jadi istilahnya cara mengobati orang yang seperti itu simple, dengan cara-cara seperti itu bisa. Jadi kalau misalnya sudah terlalu yang kesurupan terlalu kayak gitu ya kita ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, saya punya tombak. Sambil kita pencet, tentunya kita cari kelemahan rasa sakit dia itu di mana, sambil kita visualkan. Oke, bayangkan saya punya ini, lihat saya punya ini. Kalau Anda tidak keluar, Anda akan saya hancurkan di dalam. Ya, lihat saya hancurkan. Nah, nada kita juga nada kayak mengancam, kayak menakut-nakuti. Secara otomatis dia akan mau keluar sendiri atau iya, dia akan minta maaf. Nah, seperti itulah cara-cara untuk mengobati kesurupan. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang mengalami kejadian yang sama, apabila susah, Anda boleh konsultasi. Dan bagi Anda yang mau memperdalam keilmuan hipnotis, hipnoterapi, gendam jalanan, dan untuk mengobati kesurupan seperti ini, Anda boleh privat secara langsung datang ke Pati tempat saya, atau bisa online. Karena alhamdulillah teman-teman kita yang belajar online sudah banyak yang membuktikan dan sudah banyak yang bisa, dan videonya nanti akan saya upload beberapa orang yang sudah bisa dalam ini ya, dalam privat online saya. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa untuk pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Dan apabila nanti terjadi hal yang sama di tempat Anda boleh melakukan dengan salah satu cara ini tadi. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan semoga tayangan ini bermanfaat. Oke, bersama saya Roni De La Serna, sampai jumpa.